Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat siang semuanya guys. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang sebuah buku, yaitu buku yang sangat menarik sekali dan sangat menarik untuk dipelajari, yaitu tentang buku yang berjudul Teknik Pembuatan Akta edisi lengkap, yaitu mulai dari 1, 2, dan 3, yang disusun oleh Bapak Dr. Haji Richard SE, SH, MKN, dan Bapak Suyanto SH. Buku ini layak untuk kita kaji bersama karena untuk menambah pengetahuan kita sebagai mungkin Anda itu mahasiswa tentang masalah hukum. Jadi untuk mengkaji ini sangat menarik sekali. Jadi jangan lewatkan untuk simak video ini sampai tuntas. Kita akan sedikit membahas tentang buku ini, yaitu mulai dari judulnya sampai ke daftar isinya. Untuk masalah isi nanti kita akan bedah bersama-sama di kemudian hari. Untuk part ini yaitu hanya membahas masalah judulnya saja dan isinya saja. Dan juga akan sedikit mengenalkan profil pembuat buku biar kita saling mengenal, sehingga katanya guys itu tak kenal maka tak sayang. Maka kita nanti akan sedikit menghadirkan profil beliau-beliau sebagai penyusun buku, yaitu yang berjudul Teknik Pembuat Akta edisi lengkap TPA 1, 2, dan 3. Cekidot. Dalam buku Teknik Pembuatan Akta edisi lengkap TPA 1, 2, dan 3 yang disusun oleh Bapak Dr. Haji Richard SE, SH, MKN, dan Bapak Suyanto. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Cendekia Press, Bandung. Buku ini menerangkan tentang teknik pembuatan akta merupakan metode atau cara penyusunan akta sesuai dengan UUJN. Namun dalam rangka menjalankan metode tersebut membutuhkan penggunaan bahasa akta sebagai sarana untuk menuangkan maksud dan kehendak para pihak ke dalam akta notaris. Hal ini selaras dengan hakikat jabatan notaris yang penulis rumuskan sebagai kuasa ketiga, yaitu causa formalis atau sebab bentuk. Sebagai kuasa formalis, maka notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak profesional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris atau UUJN maupun peraturan pelaksanaannya. Sebab profesionalisme diharuskan karena amanat undang-undang supaya aspek formal dari diadakannya jabatan notaris terpenuhi, yaitu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materi. Para pemirsa yang budiman, buku ini disusun oleh Dr. Haji Richard SE, SH, MKN, Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1967. Bapak Richard menempuh pendidikan magister kenotariatan pada Universitas Negeri Diponegoro atau yang disingkat Undip di Semarang. Beliau lulus tahun 2007 dan kemudian lulus dari Universitas Borobudur di Jakarta pada tahun 2019. Beliau aktif sebagai dosen dan wira swasta. Kemudian Bapak Suyanto. Bapak Suyanto lahir di Pati pada tanggal 19 Mei 1956.
Beliau menempuh pendidikan spesialis notariat di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Beliau bekerja sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang. Beliau adalah dosen pengampu pendidikan notariat di Universitas Diponegoro sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga dosen pengampu pendidikan notariat di Universitas 17 Agustus hingga sekarang. Beliau juga aktif di beberapa organisasi, salah satunya adalah Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah pada periode 2019-2022. Dan beliau juga anggota Majelis Pengawas Notaris Kota Semarang sejak periode tahun 2005 sampai dengan 2021. Adapun daftar isi buku ini yaitu sebagai berikut. Judul bab, penulis, kata pengantar, kata sambutan, daftar isi. Bab 1, pengantar. Bab 2, tentang akta. A. Pengertian akta. B. Pembahasan akta. C. 3 pilar unsur pokok akta notaris. D. Jenis-jenis akta. E. Fungsi akta dalam pembuatan hukum. Bab 3. Konsep teoritis tentang teknik pembuatan akta. A. Pengertian teknik pembuatan akta. B. Ruang lingkup kajian teknik pembuatan akta. C. Sumber-sumber hukum teknik pembuatan akta. D. Asas-asas hukum teknik pembuatan akta. Bab 4. Akta otentik. A. Pengertian akta otentik. B. Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. C. Jenis-jenis akta otentik. D. Manfaat akta otentik. E. Syarat-syarat akta otentik. F. Ciri-ciri akta otentik. G. Kekuatan pembuktian akta otentik. Bab 5. Bentuk akta. A. Pengertian bentuk akta. B. Penggolongan bentuk akta. C. Awal akta atau kepala akta. D. Badan akta. E. Akhir atau penutup akta. Bab 6. Akta relas. A. Pengertian akta relas. B. Landasan hukum akta relas. C. Jenis-jenis akta relas. D. Struktur akta relas. E. Awal akta atau kepala akta relas. F. Badan akta relas. G. Akhir atau penutup akta relas. Bab 7. Minuta akta. A. Pengertian minuta akta. B. Landasan hukum minuta akta. C. Struktur minuta akta. D. Kekuatan mengikat minuta akta. E. Hilang atau rusaknya minuta akta. Bab 8. Akta penanaman modal asing atau PMA. A. Pendirian PT PMA di Indonesia. B. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendirian PT PMA. C. Prosedur pendirian PT PMA. D. Akta pendirian PT PMA. Bab 9. Kebatalan dan pembatalan akta notaris. A. Akta notaris dapat dibatalkan. B. Akta notaris batal demi hukum. C. Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. D. Akta notaris dibatalkan oleh para pihak sendiri. Bab 10. Hukum perdata internasional dan cyber notari. A. Penerapan hukum yang diberlakukan dengan adanya unsur asing. B. Mengelompokkan asas atau prinsip HPI. C. Jasa hukum di Inggris. D. Jasa hukum di Amerika. E. Pengaruh kemajuan di bidang teknologi informasi terhadap cyber notari. Bab 11. Contoh-contoh akta. A. Akta notaris. 1. Akta pendirian PT PMA. 2. Akta pendirian PT. 3. Akta perubahan PT. 4. Akta CV. 5. Akta yayasan. 6. Akta perjanjian pengikatan jual beli. 7. Akta kuasa jual. 8. Akta pelepasan hak. 9. Akta jaminan fidusia. 10. Akta wasiat. B. Akta PPAT. 1. Akta jual beli. 2. Akta hibah. 3. Akta pembagian hak bersama. 4.
Akta pemberian hak tanggungan. 5. Akta tukar menukar. 6. Akta pemasukan ke dalam perusahaan atau indra. Yang terakhir, daftar pustaka.